Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Jin. Kita sudah memasuki ayat yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, awal ayat kedua ini sudah kita baca, tapi kita ulangi lagi sedikit lagi. Ini salah satu kenapa jin itu dia mau patuh kepada Al-Quran, mau taat kepada Nabi Muhammad dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ilar rusdi. Ya, ini salah satu alasan kenapa jin itu dia patuh dan taat kepada Al-Quran, patuh dan taat kepada Nabi, dan patuh dan taat kepada Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat kata kerja present. Kata kerja present ini yahdi, itu kata kerja present itu yang berlaku sepanjang masa. Maknanya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk sepanjang masa selama manusia itu mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau manusia jauh dari Al-Quran, berarti Al-Quran jangan harap sebagai petunjuk dia. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kita kalau nggak pernah baca Quran? Bagaimana menjadi petunjuk Al-Quran itu kalau kita tidak tahu isi Al-Quran? Ya paling enggak dekati dulu Al-Quran. Menyuhana baca Al-Quran, dapat oleh Al-Quran, baik bengeh Al-Quran. Yang kedua kita baca Al-Quran. Yang ketiga kita pahami Al-Quran. Setelah itu baru bisa menjadi petunjuk. Kenapa jin mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk? Karena jin itu tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu. Dia tahu, sehingga dia itu 7. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Karena nafarun itu maknanya tidak lebih dari 10. Nafarun. Jadi makanya mereka ini ke-10-nya ini atau di bawah 10 itu, mereka tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pendapat mengatakan Nabi Muhammad membaca surah Ar-Rahman. Beberapa pendapat mengatakan Nabi Muhammad membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kalau kita ingin tahu hakikat sesuatu itu, banyaklah membaca. Jadi jangan banyak menuding, Pak. Yang katanya tak tepu becut dari kau, kata dawalam ngagap. Tak tepu lah, tak dawalam. Nya untuk membekali diri, coba kita baca terus. Ketika kita membaca terus, makin banyak membaca. Inilah makna daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak-banyaklah membaca, ya, Pak. Supaya apa? Akhirnya kata Imam Al-Baghawi, faqra'u al-kutub litablighin nas. Bacalah buku sebanyak-banyaknya untuk bisa sampaikan kepada manusia, ya. Jadi baik le tak ada mendawa, tak baca, ya, baik le mendawa aja. Nyo le mendawa membaca, ya. Jadi makanya Al-Quran itu diyakini betul oleh kelompok jin yahdi ila rusdi. Jadi rusdon itu begini. Rusdon itu sama seperti dalalah. Dalalah itu apa? Kita sedang sesat di suatu buah tempat, tidak tahu mau pergi kemana, maka kompas itu menjadi sebuah dalalah. Kompas itu menjadi sebuah arusdi. Nyoho taja ele, hana mohoja ema. Maka Al-Quran itu mengingatkan manusia, Al-Quran itu mengajarkan manusia selanjutnya kita kemana, kata Al-Quran. Ya, kita akan pergi kemari. Yang akan kamu hadapi di dunia seperti ini. Kamu dulu seperti ini. Anak-anakmu seperti ini nanti. Ketika kamu meninggal seperti ini. Apa yang terjadi di alam barzah seperti ini. Itu petunjuk semuanya. Maka orang yang baca Al-Quran, dia dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi dia. Orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran dan tidak paham apa dalam Al-Quran, secara tidak dia sadari dia menjauh dari petunjuknya, jauh dari petunjuk. Ini makna yahdi ila rusdi.
Jadi yahdi itu dikemas dalam bentuk kata kerja. Berbeda dengan nanti kalimat satu lagi, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu dari dulu ya namanya hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Siapa yang mengambil memegang Al-Quran akan menjadi petunjuk untuk masa depan dia. Apa yang akan dilakukan? Semua diarahkan oleh Al-Quranul Karim. Dan tidak terlepas juga kita terus berdoa kepada Allah dan melakai Allah, ya Allah nepumupum lo ni Allah, hanamupum lo ni Allah ya mbak, nepumupum lo ni Allah, karena Allah sudah berjanji mbak, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janjinya. Apa janji Allah? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Saya permudah Al-Quran itu sebagai petunjuk, saya permudah Al-Quran untuk dibaca, saya permudah Al-Quran untuk dihafal, saya permudah Al-Quran untuk dikaji, saya permudah, kata Allah. Fahal min mudzakir, tapi tidak ada yang mengkaji Al-Quran, tidak ada yang membaca Al-Quran ya. Nanti beda petalahnya, beda petalah Allah nanti, ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti ada satu kelompok, mereka mengatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kamu bukan seput mata ya Allah. Maksud seput mata, kami tak tahu mau jalan kemana ini di padang mahsyar ini. Katanya mentang kita aja pergi ke daerah orang lain, kalau tidak ada gaidnya kita tak tahu mau jalan kemana. Begitulah satu kelompok ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka mengatakan kami tak tahu mau jalan kemana. Ada kelompok tertentu dia sudah jalan, kami tak tahu mau jalan kemana ya Allah. Dijawab oleh Allah, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu waktu di dunia kenapa tidak mau pegang Al-Quran? Kenapa kalian tidak mau mengkaji Al-Quran? Kenapa kalian lupa sama Al-Quran? Karena kalian lupa sama Al-Quran, sekarang di sini saya lupa juga sama kalian. Biar protes-protes Pak lu, kata Allah. Makanya mereka itu kajaradin muntasir Pak. Itu mereka itu seperti belalang yang berterbangan tidak tahu arah. Kalau kata Ibnu Abbas, yamuju ba'duhum ala ba'din, mereka itu saling menaiki tubuh teman-temannya. Ketika mereka lari ke sana, pelungcit. Oh dia je pelungcit, alepo pelung homa. Ketika ditanya ada apa, di sana ada ayat kebaikan, lari semua ke sana. Ketika itu satu orang itu naik ke atas tubuh orang lain, lagi tsunami, beda bekas tsunami, dia gempa menang, sedang tak duduk kedai kopi. Ketika gempa berat, itu orang itu naik itu tubuh ungannya, naik ke atas tubuh temannya, dan ganyan hana gede Pak, nggak tahu deh Pak. Sama seperti orang lompat dari lantai 2 lompat ke lantai 1, hana gede tepui Pak ya. Begitulah kejadian di padang mahsyar kalau orang yang tidak tahu petunjuk, hana muhot aja Pak. Tapi kalau orang tahu petunjuk, dia baca Al-Quran, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah tahu arahan Al-Quran semuanya. Inilah kelompok-kelompok yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, kelompok orang-orang beriman terkejut mereka. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang bangkitkan kita? Sedang enak-enaknya di alam barzakh, kemudian tiba-tiba kita kok seperti ini. Dijawab oleh teman-temannya, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Kita itu hidup di alam barzakh tidak abadi. Kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh saja tidak abadi, apalagi alam dunia yang banyak. Alam barzakh tidak abadi. Hari nanti di padang mahsyar tidak abadi, Pak. Ya, tidak abadi kecuali seorang itu dimasukkan ke dalam surga atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Dalam neraka ada dua kelompok. Ada kelompok abadi, ada kelompok tidak abadi, Pak. Ya, Pak. Ada kelompok nanti diberikan lagi syafaat dan dimasukkan ke dalam surga. Ada kelompok terus kekal di dalam neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian fa'aman nabi, karena kami paham Al-Quran itu maka kami beriman. Fa'aman nabi, bihi ini ada beberapa pemahaman. Ada ha itu kembali kepada kitab Al-Quran. Ada ha bihi itu kami beriman dengannya. Dengannya siapa? Dengannya Muhammad. Ada lagi bihi itu siapa? Bihi itu Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin kepada Allah. Karena jin sudah tahu dia keberadaan Allah. Dari mana jin tahu? Dari iblis dan setan. Iblis dan setan mengajarkan macam-macam kepada jin. Dia kelabui jin, kelompok jin. Kalau Allah itu begini, Allah tidak sayang lagi kepada kalian. Allah itu punya sekutu dan lain sebagainya.
Jin itu percaya saja. Nanti ada kita lihat pengakuan jin, Pak. Kalau dia diajarkan oleh iblis dan syaitan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Poin yang ketiga. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu ba'il sak namanya, Pak. Kami mulai sekarang tidak akan pernah syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Sawi? Mereka itu sebelumnya itu musyrikin, ya, Pak. Kanu min qablu musyrikun. Mereka sebelumnya itu musyrik. Wa qila yahudan, wa qila nasaran, wa qila majusan. Ada yang mengatakan mereka itu sebelumnya Yahudi. Itu jin tadi, Pak. Sebelumnya Nasrani, Pak. Ada yang mengatakan enggak, sebelumnya Majusi, ya, penyembah api. Tetapi setelah mendengar Al-Qur'an tadi, jadi 10 nafar tadi, 10 jumlah jin tadi atau lebih kurang daripada itu, mereka mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai yakin kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Al-Qur'anul Karim. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tapi baru 10 orang. Tetapi kata Imam Al-Alusi di dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan hadhil ayah, ini ayat ini menunjukkan kita tadullu lana annal jin itu ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 marat. Ada 6 kali, Pak. Yang ke-6 kalinya itu hampir 70.000 jin, Pak, yang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan kalau mereka itu percaya dan yakin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagiannya tidak, ya, sebagiannya tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu ba'il sak. Artinya kalau seandainya seseorang itu ada orang lain di hati dia selain Allah, berarti sudah syirik, Pak. Ya. Jadi makanya syirik ibadah. Kita beribadah semua kepada Allah. Kita melakukan sesuatu semua karena Allah. Kita salat subuh karena Allah. Kita baca Quran karena Allah. Kita mendidik anak semua karena Allah. Karena Imam Sya'rawi mengatakan ikhlas itu syartun min syuruti qabulil amal. Itu syarat untuk diterima amal ibadah itulah ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas dalam kita beribadah, maka jangan pernah harap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita bersedekah karena si fulan, kita melakukan sesuatu karena si fulan, ya apa haram. Maka ini namanya ba'il sak di sini, Pak. Artinya apa? Tidak ada satupun, Pak. Tidak ada satupun, termasuk dunia, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang saya butuh terjemahan ini karena kalau kita lihat artinya itu agak melenceng sedikit, ya. Kecuali nanti penerjemah sudah mereka buat sudah dirubah dari terjemahan aslinya ini, Pak. Dirubah menjadi yang lain. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ya, itu saja saya minta. Ya, coba diterjemahkan sebentar, Pak. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran, ya, Tuhan penerjemah kami. berarti sudah merubah terjemahan aslinya menjadi terjemahan seperti ini. Ini benar, Pak. Sekarang lihat terjemahan ini. Maka sebagian penafsir mengatakan begitu hadapnya jin itu, Pak. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan apa-apa dia. Sehingga dia mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Itu Allah itu kakeknya Tuhan kami. Ya, namanya. Sebenarnya ini tidak ada masalah. Cuma karena imannya saja kurang jin itu. Dia mengatakan Tuhan itu jaddu rabbina. Tuhannya kakek kami. Kalau kami menyembah ini lebih daripada ini kakek kami, Tuhannya kakek kami, Pak. Kakeknya Tuhan kami. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Ini kalau penafsir itu mengatakan itulah karena liqillati akhlak. Karena orang-orang ban menturi Islam itu, Pak. Jadi dia baru tahu tentang keberadaan Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Adabnya kurang masih. Contoh, ya. Ini saking gembiranya dia, ya, saking gembiranya dia. Ini sama seperti begini. Ada di dalam Riyadhus Shalihin ketika seorang pemuda itu, ini digambarkan pada hadis ke-15 Riyadhus Shalihin. Ketika seorang pemuda, bukan 15 tapi 16, ya, hadis ke-16. Ketika seorang pemuda dia membawa tunggangannya, kemudian dia letakkan di tunggangannya itu makanan dan minuman. Dia akan pergi ke sebuah tempat. Ketika dia pergi ke sebuah tempat, ya, rupanya padang pasir, Pak, di padang pasir itu. Jadi bayangkan saja bagaimana kita berangkat di padang pasir sendiri, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada sebuah pohon kayu. Karena kelelahan dia berteduh di bawah pohon kayu itu. Diikatnya keledai dia tadi, Pak. Rupanya setelah dia bangun, keledai itu hilang. Keledai itu hilang.
Ini cerita tentang Allah sangat senang kepada orang yang bertaubat ya kepada Allah. Sebagaimana seorang pemuda tadi, dia senang. Tadi binatang dia yang sudah hilang kembali lagi, Pak. Akhirnya apa kata pemuda ini? Kakehlah, bah mati leju lu inu. Tahu pih nak mungkin li. Tak mungkin kita pulang lagi padang pasir pun tahu lah, Pak. Makanan tidak ada, apa-apa tidak ada, kendaraan tidak ada. Mau melanjutkan perjalanan begitu juga. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kendaraan. Sudahlah, faya Isa wa nama, kemudian dia itu tertidur, Pak, tertidur situ. Dia tertidur sambil pasrah, mati juino. Ya. Rupanya ketika dia bangun, dia dapatkan kuda keledainya sudah di samping dia, makanannya di samping dia. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Allahumma, saking senangnya dia, Pak, sampai salah doanya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya Tuhanmu. Ya nih, Pak. Salah pegah karena saking senangnya, ya, Pak. Ini begitu juga. Jin itu saking senangnya mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Tuhan itu Tuhannya kakek kami, Pak. Ya, nih, Pak. Jaddu rabbina, Tuhannya kakek kami. Kakeknya Tuhan kami, ya, nih, Pak. Dijawab oleh penafsir lain, ini liqillatil adab. Karena dia kan baru mengenal ini, jadi akhlaknya agak ini sedikit. Makanya dirubah ini, Pak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterimakan seperti teks aslinya, Pak. Nanti kalau seandainya nanti ada Al-Quran per lafaz, Al-Quran per lafaz yang tebalnya lumayan tebal juga lah, ada 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz. Itu kalau kita buka itu, mereka menerjemahkan per teks. Jaddu kakek, Rabbina itu Tuhan kami, maka dikombinasikan kakeknya Tuhan kami, maka akan membawa kita ini Allah kakeknya Tuhan kami yang banyak. Ya, jadi ini maksudnya sudah dirubah, penerjemah juga sudah merubah. Ini maknanya Allah itu maha agung sekali. Ya, maha agung, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, apa maksud wa annahu ta'ala jaddu rabbina? Beliau mengatakan fi'luhu wa amruhu wa qudratuhu. Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun kudrah Allah Subhanahu wa taala, begitu agung sekali. Ini makna wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini dalam tafsir Sawi diungkapkan al-jaddu yutlaqu ala ma'anin. Jadi jaddun yang dimaksud di sini itu ada beberapa makna. Salah satunya minha al-uzmah, keagungan. Jadi bukan makna kakek dalam bahasa kita, tidak, tapi agung, begitu agungnya Allah. Wa minha al-ghina. Ghina itu begitu kaya. Kalau kita ingin kaya, maka minta kepada Allah. Nyan, Pak. Menyemuh kaya. Beda pikir kaya harta le, Pak, kaya hati, Pak. Kaya jiwa, Pak. Dia udah pikir kaya peng mendang, Pak. Kaya peng, kaya harta, Pak. Kupu kaya peng, kaya harta, hana kaya jiwa, Pak. Minta juga al-ghaniyu, ya, Pak. Ini maknanya di sini al-ghani. Wal hadzu, yang mempunyai segala sesuatu. Kemudian wa minhu wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi yang dimaksudkan dengan jaddu rabbina itu dinisbahkan oleh Imam Sawi, la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada orang yang bisa macam-macam kepada kita kecuali dengan izin Allah. Makanya kalau orang sudah berprinsip pada kalimat itu, sudah bertawakal kepada Allah, nikmat sekali hidup ini, Pak. Nikmat sekali hidup ini. Jadi artinya apa? Umalun menyo dipecat hana lepeng hana le gaji tutah, Pak. Ya. Seorang yang tawakal kepada Allah hana tutah, Pak. Hana tutah. Kenapa? La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa macam-macam dengan kita kecuali dengan izin Allah. Kalaupun kita itu diberikan sesuatu oleh Allah, diberikan kemiskinan, dicoba oleh Allah, itu dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala, bukan jin, Pak. Ya. Jadi kalau kita bermasalah dengan jin, mintalah pertolongan dari Allah. Yang masalah dengan jin laki pertolongan ba dukun, Pak. Mendukun-dukun aja lah, Pak. Laki kaya ba dukun kasih, ya. Nya dah ba dukun laki kaya. Nu tolong bekaya alun dia. Kau runjak ka bangai, Pak. Pakan di kalian hai kalian dukun kasih ni, Pak. Sudah dia sudah tahu dukun ka kasih ni laki aja lo kau bodoh nanti. Makanya nama dia orang pintar. Kenapa? Karena yang datang sama dia orang bodoh, Pak. Maka dipanggil orang pintar. Maka supaya dia tidak katakan orang pintar, bedanya makanya kita yang pintar, Pak. Yo katanya Pak orang pintar, berarti katanya orang bodoh, Pak. Kita kan punya Allah, Pak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Allah setelah menciptakan sesuatu membiarkan begitu saja? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, Pak.
Katanya dah belau binatang tak apa. Ana mungkin dapat sia-sia bin ana mungkin tak jaga, tak jo umpun, tak pegat pagar, tak pegat uji, tak pegatnya, tak pegat je, ya ba. Pajang perlen tak belau dan lain sebagainya. Ana mungkin beda-beda bunyi bin ana mungkin ba. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mattakhadha sahibatan wala walada. Jadi ittakhadha itu maknanya mengambil, Mak. Ittakhadha berasal dari kalimat akhadha. Tapi makna ittakhadha di sini mattakhadha sahibah. Jadi Allah itu tidak punya pasangan, tidak punya istri. Maknanya beda kepo ni, Pak. Tapi beda bayang kangkau ni, Pak. Makanya kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenalilah melalui nama-namanya. Lihat lagu nama-nama dalam Al-Qur'an saja, Pak. Walaupun di dalam hadis ada tambahan-tambahan, ini dalam Al-Qur'an saja. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Saya banyak nama dalam Al-Qur'an. Panggil nama saya di situ, kata Allah. Kamu masalah kamu apa? Panggil nama saya, kata Allah. Ya, nih, Pak. Tahunan Allah, Pak. Ya Hanan, ya ya Hakam, ya Hakim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya, Pak. Ya Muhaimin. Kan banyak sekali nama Allah. Cuma kata Yonan Allah nak taturi. Bagaimana taturi Allah Subhanahu wa taala? Kita nama siswa kita enggak kenal. Bagaimana kita bisa mengenal kepribadian dia, Pak? Makanya kita punya siswa, tengok tatamo ngajar, Pak. Ada siswa 30 orang, mau taturi tanah nawaknya, Pak. Kalau nama saja kita tidak mengetahui, bagaimana kepribadian kita bisa mengetahui? Maka dekati dulu anak itu. Tanya dulu nama kamu siapa, di mana alamatmu dan lain sebagainya. Dekati dia dulu, Pak. Ya. Ini maksud mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak punya anak. Ya. Makanya sebelum Al-Quran itu diturunkan di azali itu sudah terekam semuanya. Kalau nanti ada yang mengatakan Allah itu tiga, Thalithun thalatha, tiga. Arti tiga apa? Tiga ini dianggap satu. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran sudah ada di Baitul Izzah. Al-Quran itu sudah lama sekali di Baitul Izzah. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebelum lahir Nabi Muhammad kan naitinan, Pak. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah nanti ada satu kaum, satu kelompok yang akan menganggap bahwa Tuhan itu punya istri, punya anak. Ya. Sebagaimana yang diklaim oleh Yahudi. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Nabi Uzair anak Tuhan. Kenapa? Secara logika tidak mungkin seorang itu tidur sampai 100 tahun lamanya. Kecuali apa? Dia diberikan kelebihan-kelebihan. Dan umur dia ketika dia bangkit tidak bertambah-tambah umurnya, tetap seperti itu. Nabi Uzair alaihissalam. Ketika mereka ingin membuktikan kalau betul Uzair, coba Uzair bisa menghafal Taurat, sedangkan kami tidak mengenal lagi Taurat. Kenapa? Taurat sudah dibakar oleh Raja Bakhtansar. Maka pada waktu itu nyaka kacau buah. Kenapa? Taurat tidak ada lagi. Taurat tidak ada lagi. Ketika Nabi Uzair menghafal semua isi Taurat, jadi Taurat itu cara menandainya, kalau kita kan ada ini misalnya surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Kalau sana bukan surah namanya, safar, Pak. Safar juruh, safar takwin, safar namanya. Jadi kalau safar juruh itu cerita tentang kisas. Jadi seorang yang membunuh harus dikisas. Maka kisah sudah ada pada masa dulu. Ya, kisah sudah ada. Atau safar takwin. Safar takwin di dalam Taurat atau perjanjian lama itu proses terjadinya manusia. Proses terjadinya langit, proses terjadinya bumi. Itu diceritakan di dalam safar takwin. Makanya mereka ketika Taurat itu habis dibakar semuanya, tidak ada rujukan apa-apa kecuali Nabi Uzair alaihissalam. Dan mereka mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, ya, Pak. Maka mereka dikatakan musyrik oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya sama juga seperti Nasrani, Pak. Mereka mengatakan Isa binullah. Isa itu adalah anak Tuhan dan ibunya adalah istri Tuhan. Ya, mereka katalah, ya, Pak. Tapi kita jangan ini juga. Di dalam tafsir Sawi itu Nasrani itu ada tiga. Nasrani ada tiga. Yang pertama, manittahama anna Isa huwallah. Kelompok pertama mereka itu mengklaim kalau Nabi Isa adalah Tuhan. Satu. Ini kelompok kafarah dah, ya, Pak. Artinya apa? Dia tidak mengenal Tuhan lain kecuali Nabi Isa. Yang kedua, manittahama, ada yang mengklaim kalau Nabi Isa itu ibnullah, anak Tuhan. Ya. Ini seperti yang kita dengar-dengar sekarang ini, Pak. Jadi yang Isa anak Tuhan Isa. Yang ketiga, mereka mengatakan Nabi Isa adalah Abdullah. Rupanya ada juga kelompok ketiga. Sampai sekarang masih ada kelompok ketiga, Pak.
Tapi mereka tetap tidak mau masuk Islam. Mereka yakin pada ajaran-ajaran mereka dulu, tapi mereka yakin kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tetapi Nabi Isa itu adalah Abdullah. Ya. Ada nama kelompok itu Pak tersendiri, nggak tahu lagi anak Kaptiyah atau apa namanya Pak. Ya. Ada nama tersendiri bagi kelompok ketiga ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang kita lanjut lagi. Ya, ini Pak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Ini kita bagi dua kelompok supaya mudah kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Sebelumnya kita dengar terjemah dulu. Ya. Coba dibaca. Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas ya, ini kita kan tidak tahu Allah. Ya, apa maksud ini Pak? Orang yang kurang akal di antara kami mengatakan orang yang kurang akal di antara kami mengatai sesuatu hal apa tadi ulangi Pak yang terakhir yang kedua ya mengatakan perkataan lanjut lagi yang melampaui batas. Sekarang kita ini kan apa maksud ini Pak? Di dalam tafsir As-Sa'di yang dimaksud safihuna ini adalah iblis Pak. Safihuna itu apa? Iblis. Maknanya jin mengatakan kami diajarkan oleh iblis, kami diajarkan oleh syaitan. Syaitan sudah mengelabui kami, iblis sudah mengelabui kami dengan perkataan dia, Allah nyan hana sayang li gawak drone. Allah nak sayang li, padahal Allah Subhanahu wa taala sayang, Pak. Cuma iblis saja membuat Allah tidak sayang kepada iblisnya, Pak. Jadi iblis itu karena jin tidak tahu apa-apa. Ketika kejadian pengusiran dari langit itu, jin tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena jin tidak tinggal di langit. Jin tinggalnya di bumi. Ya, jin tinggal di bumi. Mana dalilnya? Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahu al-janna fil ardi wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan jin itu di bumi dan memberikan tempat tinggal di bumi sama seperti manusia. Makanya visi misi jin dan yang muslim tapi dan orang-orang yang manusia di bumi itu semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Al-Baghawi, khalaqallahu asyayatin wal iblis fis sama wa askanahum fis sama. Jadi iblis itu diciptakan di langit dan diberikan tempat tinggal di langit. Karena ketika lahir Nabi sebelum lahir Nabi Isa, ketika bermasalah dengan Nabi Adam, itu diusir. Ketika diusir dia masih bebas tapi Pak, dari langit itu masih bebas. Ketika lahir Nabi Isa, hanya 3 saja, 1, 2, 3. Selainnya nggak bisa lagi. Ketika lahir Nabi Muhammad, jangankan 3, 1 saja nggak bisa naik lagi ke langit 1. Jadi di mana sekarang kelompok syaitan itu Pak? Kelompok syaitan dan iblisnya. Kelompok syaitan dan iblis tempat mereka di bawah langit pertama. Mana dalilnya? Naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Kami itu duduk-duduk di sana. Duduk-duduk di sana mendengar-dengar bocoran-bocoran langit. Itu saja. Jadi artinya apa? Tidak diberikan tempat tinggalnya bukan di bumi. Mungkin sigago ya kena balik lagi ni. Tempatnya di sana, home base-nya di sana, Pak. Ya, Pak. Home base-nya di sana. Tempat tugasnya di sana. Jadi kalau mau pinggir ini ke pinggir meyuk kan, Pak. Karena kan tempat tinggal tugasnya memang di sana. Kalau jin memang tidak tahu apa-apa dia tentang langit. Makanya diajarkan macam-macam oleh syaitan dan iblis. Kalau Allah itu tidak sayang kepada saya, tidak sayang kepada kamu, yang sayang kepada Adam, ya nembak. Dan Allah itu maka macam-macam, Pak. Karena benci kepada Nabi Isa, gara-gara lahir Nabi Isa, syaitan tidak bisa naik lagi ke langit, Pak. Maka dia mengatakan itu Isa itu anak Tuhan itu, ya nembak. Isa itu anak Tuhan. Bahkan yang gara-gara lahirnya kamu bermasalah, Pak. Kamu bermasalah. Inilah yang diajarkan oleh jin, oleh syaitan dan iblis kepada jin. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Nabi, mereka mengatakan yaqulu safihuna. Safihuna itu apa? Imam Sa'di mengatakan al-iblis. Itulah orang bodoh. Maka mereka menganggap orang yang mengatakan macam-macam kepada Allah, termasuk iblis dan syaitan, itu orang bodoh. Orang yang tidak yakin terhadap rezekinya itu orang bodoh. Orang yang tidak tahu hakikat hidup itu orang bodoh. Orang yang tidak mau salat itu orang bodoh. Sebagaimana bodohnya iblis, bodohnya iblis dan syaitan. Sampai-sampai dia mengajak lagi orang lain. Nyoka bodoh doai pakai agak belum, Pak. Sudah tidak mau salat, ajak orang lain lagi tidak salat. Sudah tidak mau bersedekah, ajak orang lain lagi untuk tidak bersedekah. Sudah tidak berbuat baik, ajak orang lain lagi untuk tidak berbuat baik. Makanya setelah itu banyak jin yang memisahkan diri dari syaitan, Pak. Dia pisahkan diri dari syaitan. Kalau seandainya jinnya, Pak,
Makanya jin itu diajak oleh iblis dan setan untuk ke sana, Pak, di bawah langit. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang langit, Pak. Makanya tidak ada jin yang bisa menembus langit. Ya, tidak ada jin yang bisa menembus langit. Walaupun itu Allah mengatakannya kepada apa? Kepada iblis dan setan tidak boleh tinggal lagi. Termasuk jin tidak bisa lagi naik ke atas. Mana buktinya? Mana dalilnya? Buktinya. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau kamu hebat, kata Allah, yang diajak siapa? Kelompok jin, kelompok jin dan manusia. Manusia homlah anjir tembus, Pak. Ini jin bagaimana? Jin sama juga. Maka jin diajak oleh Allah, kalau kamu bisa menembus langit dan bumi, coba tembus. Fanfudhu la tanfudhuna, kamu tidak bisa menembusnya. Ini namanya amar li tahdid. Walaupun kalimatnya perintah, tetapi apa? Menantang ini, Pak. Allah menantang kelompok jin dan manusia. Coba kamu tembus. Kamu tidak bisa menembus. Illa bisultan. Inilah kekeliruan-kekeliruan. Buku-buku dulu namanya Quran hadis, Pak. Ya, namanya Quran hadis, akidah akhlak. Itu diterjemahkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka guru-guru mengajarkan anak-anaknya, nak, mari kita belajar supaya bisa menembus langit dan bumi. Hancur tembus langit, Pak. Apa yang dimasukkan dengan sultan di situ? Di dalam Al-Quran kalimat sultan pernah diucapkan juga oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman juga. Makna sultan di sini adalah kecuali dengan mukjizat dan izin Allah. Tidak bisa, Pak. Maka Nabi Muhammad bisa naik ke atas ila bisultan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat menyebutkan pernah juga naik ke langit bisultan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nabi-nabi yang lain juga yang apa namanya? Naik ke langit dan meninggal di langit ketiga, ya. Meninggal di langit ketiga. Itu nabi apa namanya? Yang ibadah tinggal selok dalam surga apa, Pak? Nabi Idris, ya. Ini nak tinggal selok dalam surga yang kengkau ni, Pak. Jadi ini cerita dari Yahudi, cerita Yahudi, Pak. Yang mengatakan Nabi Idris itu masih hidup dan tinggal sendalnya di dalam surga, sudah masuk dalam surga, itu cerita Yahudi, Pak. Riwayat itu riwayat Yahudi, Pak. Kita bisa melihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir yang dulu, Pak. Beliau menyebutkan ada riwayat-riwayat tertentu, riwayat yang sendalnya katanya tinggal di dalam surga dan beliau kembali lagi ke surga. Itu periwayatnya itu Bani Israel. Diperjelas lagi Yahudi lagi dia, Pak. Dia Yahudi lagi, Pak. Ya. Ini udah dapat deh, Pak. Artinya apa? Sampai sekarang tidak ada yang masuk ke dalam surga. Hana lo dalam surga, Pak. Hana pun tak pegah. Uji Yahudi, Hana pun tak pegah, Pak. Hana urun dalam surga sampai sekarang. Tidak ada yang masuk ke neraka sampai sekarang, kecuali nanti pada waktunya. Latar kabunna tabakan antabak. Sebelum masuk surga dan neraka, kalian melalui suatu hal apa namanya? Rentetan-rentetan ini, Pak. Hidup di dunia, hidup di alam barzah, hidup terus kalian lalui. Tidak ada langsung deno langsung surga jahannam, Pak. Pasti ada hari kebangkitan, pasti ada kematiannya juga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, ini satu ayat lagi, Pak. Satu ayat lagi. Ini makna syatata di sini adalah al-kadzib. Kami dapat kebohongan-kebohongan semua dari jin, dari setan itu. Maka kita ini kalau ingin jauh dari kebohongan-kebohongan setan, dapat tahu Quran, ya, Pak. Paling tidak apa? Kita beli terjemahan lah satu. Terjemahan dah belum, Pak. Ulu hanamu pun terjemah mentong, ya, Pak. Paling enggak kita tahu secara ijmali, secara garis besar. Al-Quran itu cerita tentang apa? Nyobek katanya, muta baca api hanjur. Jangan tak baca, muta petok Quran pi hanjur. Walaupun tak petok Quran, muta baca api hitan, ya, Pak. Dan hana tak tupu pun yang tak baca, ya, Pak. Ya. Paling enggak kita paham, yang kita baca itu kita paham dengan terjemahan di samping, Pak. Oh, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada. Paling enggak kita kalau ditanya sama orang lain, ada enggak hukum dalam Al-Quran potong tangan? Nah dalam Al-Quran. Tak tepu dia, Pak. Nah dalam Al-Quran cerita tentang nabinya. Oh lo baca terjemahan. Nah cerita. Ada enggak cerita dalam Al-Quran tentang alam barzah? Nah juga cerita oleh Allah. Apakah nah, Pak? Ada enggak cerita tentang di padang mahsyar? Ada diceritakan. Nyobain dia cerita. Oh boleh nah lehan, Pak. Cilon tanyang le, belum tanyang le, Pak. Ada enggak Allah mengatakan kalau nanti kamu buat begini kamu akan masuk ke dalam surga? Ada, Pak. Ada enggak Allah katakan kamu itu kalau ingin begini kamu harus takut kepadaku? Ada enggak? Ada dalam Al-Quran. Kamu ingin hidup bahagia, takutlah kepadaku, kata Allah. Ya. Apakah kita tidak boleh takut kepada nerakanya? Ya. Maka takut itu ala martabatani. Takut itu ada dua. Al-khauf itu ada dua. Al-khaufu martabatul ula. Khauf pada martabah yang pertama itu takut kepada azab Allah. Maka kita boleh takut kepada neraka, kita boleh takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, karena khauf itu, takut itu masih level-level bawah. Yang model-model lagi katanya, yang level-level mayu, Pak. Pekan ya pemuk mazid, ya neraka lu. Pekan ya pemuk mazid, lun ya gazab li Allah.
Pekan ia pupuk maksiat, geputun bala dia cukup ya lun. Ya ke bala Pak. Kan ke Allah ya ke bala Pak. Ya ni Pak. Ini level-level kita ni Pak. Level-level kita. Al-khauf yang kedua itu sudah martabah khassah namanya Pak. Martabah khassah. Itu level khusus. Bagaimana level khusus? Pekan hana pegang maksiat, lun malih Pak Allah. Lun ya ke Allah. Nyan Pak, madu Allah Pak. Ganya hana ya ke neraka, tapi ya ke Allah yang menciptakan neraka itu Pak. Ya. Pekan ran hana pegang bina, lun ya ke Allah geputun bala ada. Nyan. Jadi intinya semua Allah Pak. Lun ya ke Allah. Pekan dah semayang, ya. Pekan dah semayang. Lagi hanya kelompok pun benar. Pekan dah semayang. Bomberdemai le pahala. Wasari'u ila magfiratin. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Saya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya ya Pak. Jadi kita masih level-level pertama Pak. Belum tamu level kedua Pak. Artinya apa? Kita masih takut terhadap azabnya. Kita masih takut sama seorang itu takut kepada aturan-aturan yang dibuat oleh kepala sekolah. Bahkan ya aturan ni menyohanannya tepi dari sekolah. Tapi kalau sudah level tinggi lagi, lun hormati tak kepala sekolahnya. Ya ni Pak. Karena beliau hormati semua perintah dia itu patuh pada dia. Tapi kita bisa ke level pertama Pak. Bagaimana bisa? Maka kata Imam Al-Ghazali, birriyadah, terus kita biasakan dengan level yang pertama dulu Pak. Akhirnya nanti bisa naik ke level kedua. Level yang pertama apa? Nyobek lempubuk maksiat dia kebetulan bala oleh Allah. Baik lempubuk maksiat dia hana kebetulan rahmat oleh Allah. Nyale dapat cik Nabi. Nyolon cuba tagak ikoh jero dulu. Nyolon pegang maksiat dia akan, kalau saya berzina nanti akan dirajam. Kalau saya begini akan begini. Nanti karena sudah terbiasa, kita akan bisa ke level kedua Pak. Semuanya bermuara kepada Allah. Yang menyokal levelnya, yang santai Pak, kan tenang orang Pak, yang tenang. Sebagaimana Imam Syafi'i, bagaimana tenangnya beliau duduk saja. Ketika itu datang murid beliau. Wahai Tuan Guru, jak kami minta rezeki Tuan Guru. Syekh Utsman Al-Khamisi mengatakan, itu yang ngomong itu adalah muridnya Pak. Imam Hambali Pak. Ada yang mengatakan bukan. Itu bukan dialog antara Imam Hambali dengan Imam Syafi'i. Ini ada dua riwayat. Ini kata Syekh Utsman Al-Khamisi. Kita pergi yang pertama saja. Kemudian setelah itu kata Imam Hambali, wahai Tuan Guru, kita kalau tidak bekerja tidak dapat apa-apa Tuan Guru. Ya nih Pak ya. Imam Syafi'i diam saja. Ya diam saja. Kalau demikian Tuan Guru, saya akan pergi kerja dulu Tuan Guru untuk cari cari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya beliau keluar. Ketika keluar beliau bekerja, dia belilah 2 buah apel. Ketika itu kembalilah muridnya menghadap Imam Syafi'i. Wahai Tuan Guru, ini untuk Tuan Guru satu. Ya, gejuk ke Tuan Guru Pak. Coba lihat Tuan Guru. Kalau tidak bekerja, kan tidak dapat apa-apa. Coba lihat saya Tuan Guru, saya bekerja, saya dapat apel Tuan Guru. Apa jawab Imam Syafi'i? Saya tidak bekerja dapat apel juga. Ya, Pak. Lu hana lu kerja apel karena apel lu ni Pak. Maka kita jangan salah faham nanti Pak. Oh malum muhut lagi Imam Syafi'i. Oh hajut. Tak duduk untai rumah. Ya Allah nak pijak lu lagi Imam Syafi'i rezeki teruk handro ya Pak. Jadi tidak sama seperti orang duduk di kantor ya Pak. Duduk di kantor. Nanti akan kita lihat analoginya apa ya Pak. Orang duduk di kantor, duduk di sofa di kursi mewah ya Pak, di AC lagi Pak. Ganya modal pulpen Pak. Dah Pak lu teken Pak. Kering full rekening lamnya Pak. Kering full rekening Pak. Tugasnya teken saja Pak. Jak kantor duk teken wo. Jak kantor duk teken wo pinjau 3 go ni Pak. Waktu aku buka rekening cukup je peng. Kita ikut tu, oh malun ya blocik lagi nya meja lagak tabo stempel tabo tu tabo. Dah stempel tu, 3 bag dah stempel dah go naik tamo rekening ni Pak. Dah kena teken Pak 3 bag dah teken naik tamo rekening. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Karena diberikan penghormatan oleh bosnya. Kamu karena sudah kerja 20 tahun di sini, kamu saya angkat sebagai ketuanya, kepalanya, pimpinan. Kamu duduk saja, kamu enggak usah kerja lagi. Ini penghormatan saya kepadamu karena kamu dulu kerja sudah hebat sekali kerja kamu. Sekarang kamu duduk saja. Kamu kontrol orang itu. Baik, get ya. Teken peng mau. Nah, Imam Asy-Syafi'i diberikan penghormatan oleh Allah. Drone karena hat karena jak awai, jino neduk mentau ron. Rezeki lu betrok tanah mentau ni Pak. Kalau kita lihat cerita Imam Syafi'i Pak, nyan ngemak geja Pak, yang minta Imam Malik, hana ke selok Pak. Hana ke selok ngemak lah email 5 Pak. Nyo kita nyo nak ne, jak segula kedeh ne. Ki pancar jak hom pokok jak nyo kedro. Jak kedro ne Pak. Nyo mak Imam Syafi'i gantat ane Pak. Gintat ane untuk ketemu dengan Imam Maliki Pak. Bagaimana beliau pergi itu ya Allah? Nyan tapu-taputan Mak. Kerdah tanah, sapu tanah, kagejang depak. Ipegahlinya mak ji. Untuk nerekam mendum ne bawah yang Imam Syafi'i kan hebat sekali kepalanya Pak. Ketika sampai ke situ kedua Pak, mak awaknya nak kerdah mendum untuk catat. Lun hana sapu Pak.
Akhirnya ibunya mengatakan, tunggu dulu nak, ibu akan cari kertas. Saya papa kami ada kertas Pak. Ketika itu sudah ketemu kertas Pak. Ya. Waktu itu sedang kajian kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ya. Coba kita lihat kitab Al-Muwatta. Kemudian tak kalam kamu mang nih Pak. Ya. Kira-kira sebegini ini tebalnya Pak. Kalau sudah dicetak, dulu kan belum dicetak, berarti tebal sekali ya. Ketika itu apa katanya? Sama saja Mak, ada kertas, tidak ada pulpen, tidak ada tintanya mana. Begini nak, ya Mbak. Ini walaupun tidak mungkin, ini mengandung filosofi yang tinggi sekali Pak. Apa kata ibunya? Nak, kamu masukin tanganmu ke air liurmu, kamu keluarkan, apapun yang diucapkan kamu tulis nak. Sebelum kering kamu hafal. Maksud ibunya apa? Kalaupun tinta tidak ada, kamu hafal saja itu. Ini hanya simbol saja nak, ya Mbak. Jadi kan dia berusaha semaksimal mungkin. Dilihat oleh Imam Malik. Itu di belakang apa itu? Meme ludah ya. Dipanggil Pak, kena. Ya. Ini tempat belajar di sini. Ini bukan tempat main-main di sini. Kamu sibuk dengan ludahmu sehari sibuk. Bukan begitu Tuan Guru. Kata ibu saya tidak punya pulpen. Kata ibu saya, supaya ketika Tuan Guru sedang ngomong, saya disuruh tulis dengan air liur saya. Sebelum kering saya disuruh hafal. Tidak percaya saya. Tidak mungkin itu. Kalau kamu betul-betul kamu mentelaah pelajaran saya, coba kamu hafal ini saya, kitab saya. Moga hafal itu Imam Syafi'i Pak. Dari kitab pertama itu sampai yang terakhir dihafal oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Saya saja yang mengarang kitab ini, saya tidak tahu, nggak bisa saya hafal Pak. Masa kamu bisa hafal? Mulai sekarang kamu duduk di sini, kamu jadi guru bagi orang ini. Ya, nambahnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Syafi'i karena sudah bersusah payah dari dulu, hendak sampai yang dan neduk ini Imam Syafi'i. Dulu rezeki dulu geron. Ya. Lagi urung pensiun Pak, pensiun. Urung pensiun, gaknya ka pensiun, geduk-duk rumah, abe pulang kering, lek ka mong le honor Pak. Ka kejak le bak pun anji, bak pos, ya cok pu, cok peng Pak. Nya katanya mudah-mudah le hana pensiun. Ya cik lagi kanya hana pun sepu Pak. Karena negara memberikan penghormatan kepada beliau. Hana perlain kerja le ron, neduk mentong. Habis bulan 6 temen de. Kecuali kamu meninggal dah hana temen tempu le ya Pak. Yang tu temen ada yen de lang kubu ni ya Pak. Nyala elom de ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Okey ya Pak. Ya, kita lanjut. Oh, ini mungkin temu ayat dia Pak. Satu ayat lagi kalau tidak. Karena ayat selanjutnya itu cerita pertama sekali manusia berhubungan dengan jin Pak. Itu akan kita ceritakan pertemuan selanjutnya. Kapan manusia pertama dia itu minta pertolongan sama jin, ya Pak. Sehingga dia bisa terbang, bisa buat ini, bisa buat itu dan lain sebagainya. Nanti akan kita pertemuan ini. Maka kita tutup ayat ini dengan ayat 5 Pak. Kalau enggak kita tutup nanti ceritanya sudah seperti lain ya. Ayat 5. Wa anna dhananna, kita sudah pernah membahas pertemuan yang lalu. Dalam Al-Qur'an kalau ada dhan dalam bentuk kata kerja, maknanya yakin. Apakah kata kerjanya itu present atau past tense? Maknanya yakin Pak. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Hisabiyah itu kalimat tambahan, itu ada ha. Ha itu namanya ha waqaf. Untuk apa ha waqaf? Litahrikil ya'i sukun. Sebenarnya kitabi menjadi kitabiyah. Inni dhanantu, saya yakin betul ya Allah, saya akan menerima kitab itu secara terhormat ya Pak. Ini makna dhanantu Pak. Atau ma'adhunnu antabida hadhihi abada, saya tidak yakin kalau saya itu harta ini akan selama-lamanya. Itu makna kalau dalam bentuk kata kerja itu maknanya yakin Pak. Tetapi kalau dalam bentuk kata benda ditambah alif dan nun, alif lam, inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu, sesungguhnya sebagian dari prasangka ya. Kalau ada alif lam namanya prasangka. Kalau tidak ada alif lam, apakah dia dalam bentuk kata kerja present atau past tense, maknanya yakin. Nah, itu saja kuncinya. Ini maknanya yakin Pak. Wa anna dhananna, kami yakin betul kata jin Pak. Kami yakin betul. Annahu wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Saya yakin betul kata 10 orang jin tadi Pak. Nanti walaupun ada yang mengatakan 6, 7, 8, 9, 10, kita 10 saja kita pegang. Yang jelas tidak di atas 10 kalau nafarun itu Pak, nafarun minal jinni. Kami yakin 10 orang ini, kalau manusia seluruh dunia ini, jin-jin seluruh dunia ini, dia tahu isi Al-Quran, dia tidak akan pernah syirik kepada Allah. Nyanyi depu Pak. Tapi kenapa mereka syirik kepada Allah, mereka tidak takut kepada Allah, mereka berbuat maksiat karena tidak tahu isi Al-Quran. Ya kata jin Pak. Kami yakin betul kata jin Pak. Kamu mentang bansiga kamu dengar Quran kata jin. Baru sekali kami dengar. Kamu tetet kamu Pak. Katanya titi uro dah dengar Quran.
dengar pula imam baca qul huwallahu ahad tapi ayatnya tapi maknanya. Tapi ayatnya. Atau baca Ar-Rahman, Ar-Rahman lam. Baru Ar-Rahman cik ni, Pak. Atau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra lam. Baru apa Iqra aja ke baca, Pak. Ya. Ini jin ini baru sekali dengar, Pak. Ar-Rahman yang ka betul-betul ni, Pak. Betul-betul ka tetik ni, Pak. Sehingga dia penasaran apa ini dulu. Maknanya memang pendek, inilah ijaz memang. Maknanya pendek Ar-Rahman saja. Padahal makna huwa Ar-Rahman, Ar-Razzaqu huwa Ar-Rahman, Al-Muhaimin huwa Ar-Rahman, Al-Khabidu huwa Ar-Rahman. Inilah yang terbayang di kepala jin itu, Pak. Pemberi rezeki adalah Rahman, yang menciptakan kamu adalah Rahman, yang memberikan kamu seperti ini adalah Rahman, yang kamu itu bisa naik sampai apa di bawah langit ke satu adalah Rahman. Maka satu kalimat penggalan Ar-Rahman membuat jin itu metetek dia, Pak, seumur hidupnya, Pak, sampai dia mengajak teman-teman yang lain, percayalah kepada Al-Quran itu. Ya, Pak. Makanya kalau kita ingin tahu mukjizat Al-Quran, tidak ada lain, Pak, kita dekati Al-Quran, Pak. Hanya cuma baca-baca saja nggak mungkin, Pak. Kita bisa tahu apa itu isi Al-Quran dan kita tidak tahu mukjizat Al-Quran. Inilah maksud dengan antaqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Mustahil manusia itu, jin itu mendustai Allah kalau dia tahu isi Al-Quran. Kenapa dia mendustai? Karena tidak tahu isi Al-Quran. Kenapa Yahudi begitu bengah ke Nabi Muhammad? Karena tidak tahu isi Al-Quran secara ini, Pak. Nggak tahu dia dan nggak mau tahu dia, Pak. Begitu juga Nasrani, nggak mau tahu dia, Pak. Walaupun ada sebagian Nasrani itu, ada mereka yakin kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Ada sebagian Yahudi yang yakin kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.